Strategi perekrutan Chelsea telah agresif dalam beberapa tahun terakhir, dengan klub tersebut sering menargetkan pemain muda yang berpotensi tinggi di seluruh Eropa. Namun, nama terbaru yang dikaitkan dengan kepindahan ke Stamford Bridge adalah nama yang tidak terduga, Leny Yoro dari Manchester United. Tidak mengherankan melihat Chelsea dikaitkan dengan Yoro, mengingat pengejaran mereka yang terdokumentasi dengan baik terhadap bakat muda elit. Klub tersebut dilaporkan tertarik untuk mengontrak bek Prancis tersebut, sebelum United mengamankan jasanya dengan biaya yang dapat naik hingga 58,9 juta pound. Meskipun awalnya lambat di Old Trafford, minat Chelsea tampaknya tetap kuat. Laporan menunjukkan bahwa Amorim dan staf pelatihnya memandang Yoro sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka, dan menyebutnya sebagai pemain penting dan perekrutan yang cerdas. Sangat tidak masuk akal, mengapa United menjual pemain yang telah mereka perjuangkan dengan keras untuk direkrut? Klub tersebut mengalahkan Real Madrid untuk mendapatkan tanda tangan Yoro dan membayar harga premium. Situasi keuangan United mungkin menentukan penjualan, tetapi seperti yang ditegaskan Romano, Yoro dianggap tidak tersentuh. Namun, jika situasi keuangan United memaksa penjualan, The Blues mungkin memiliki peluang yang tidak terduga. Direkrut pada musim panas tahun lalu, bek kiri MU akhirnya tampil perdana saat menghadapi Liverpool U18 pada akhir pekan. Ada wajah baru dalam skuad Manchester United U18 saat menghadapi Liverpool pada akhir pekan. James O'Ferry adalah salah satu remaja berbakat yang pindah ke United musim panas lalu, saat klub tersebut mengalahkan sejumlah klub Liga Primer untuk mendapatkan tanda tangannya. Pemain berusia 17 tahun itu memilih bergabung dengan United dari klub Australia Perth Glory setelah keluarganya pindah ke Inggris. Tetapi kepindahan impiannya segera berubah menjadi sial saat ia mengalami cedera. O'Ferry telah menghabiskan sebagian besar waktunya di klub tersebut karena cedera, tetapi akhirnya tampil perdana untuk klub tersebut saat mereka bermain imbang 2-2 dengan Liverpool pada hari Sabtu. Bek sayap remaja itu menggantikan Godwill Kukonki dengan sisa waktu 20 menit. Dia menggunakan media sosial untuk mengenang momen penting itu. Senang rasanya bisa kembali setelah 8 bulan absen karena cedera, tulisnya di Instagram. United berharap dapat melihat lebih banyak dari O'Ferry dalam beberapa bulan ke depan, tetapi manajer MU U18, Adam Lawrence sangat senang melihat pemain muda itu akhirnya turun ke lapangan. O'Ferry alami cedera di pramusim. Pemain depan remaja Charalampos Kostoulas mengawali karirnya dengan sangat baik di Yunani, dan ia siap untuk mendapatkan transfer impian. Jika laporan dapat dipercaya, pemain sensasional Olympiacos, Kostoulas, telah menarik perhatian dari Manchester United dan Real Madrid, meskipun baru berusia 17 tahun pada Mei lalu. Itu adalah bukti pengaruh besar yang diberikan pemain depan muda ini di klub Yunani tersebut, sejak naik ke level tim utama, dan kehebohan di sekitarnya semakin meningkat di setiap pertandingan yang dilalui. Yunani bukanlah negara yang terkenal sebagai penghasil pemain sepak bola superstar. Bahkan skuad pemenang kejuaraan Eropa tahun 2004 mereka tidak memiliki nama-nama besar. Dengan mantan gelandang Leicester City Theodoros Zagorakis dan mantan penyerang Werder Bremen, Anglos Charisteas, di antara mereka yang menikmati karir yang bagus, tetapi tidak pernah berhasil mendapatkan pengakuan global. Namun Kostoulas tampaknya mampu mendobrak batasan. Ketenarannya yang luar biasa di Olympiacos telah menarik perhatian publik di tanah kelahirannya, dan ia telah digambarkan sebagai keajaiban alam oleh Direktur Olahraga klub Darko Kovacevic. Jika ia tetap pada jalurnya saat ini, Kostoulas akan mendapatkan kesempatan untuk memamerkan kemampuannya di salah satu dari 5 liga top Eropa, bahkan mungkin paling cepat pada musim panas ini.
Sejak dipinjamkan ke Real Betis pada bulan Januari, pemain sayap Manchester United, Antony, telah menunjukkan sekilas bakat yang pernah membuatnya menjadi salah satu prospek paling dicari di Eropa. Pemain Brasil tersebut, yang kesulitan untuk membenarkan bandrol harganya yang mencapai 80 juta pound di Old Trafford, telah memberikan dampak langsung di La Liga, mendapatkan pujian atas penampilannya, dan memicu spekulasi tentang kepindahan permanen ke Spanyol. Sementara masa depannya masih belum pasti, CEO Betis Ramon Alarcón telah mengisyaratkan bahwa klub tersebut dapat menjajaki kemungkinan untuk mempertahankan Antony setelah akhir musim. Sejak tiba di Sheffield, Antony tidak membuang waktu untuk membuat kesan. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan pada debutnya melawan Athletic Bilbao, memamerkan keterampilan menggiring bola dan etos kerjanya. Ia kemudian mencetak gol dalam kekalahan 3-2 Betis dari Celta Vigo. Itulah gol pertamanya sejak September 2023, ketika ia mencetak gol dalam kemenangan 7-0 United di Piala Carabao atas Barnsley. Meskipun masih awal, penampilan Antony telah menghidupkan kembali harapan bahwa ia dapat menemukan kembali performa yang membuatnya menjadi bintang di Ajax. Meskipun kesepakatan pinjaman saat ini tidak mencakup opsi pembelian, komentar Alarcón menunjukkan bahwa Betis ingin menjajaki transfer permanen. Bagi United, prioritasnya adalah untuk mendapatkan kembali investasi awal mereka sebanyak mungkin. Dan penampilan Antony di Spanyol dapat membantu meningkatkan nilai pasarnya. Langkah-langkah pemotongan biaya yang kejam oleh Sir Jim Ratcliffe di Manchester United terus berlanjut hingga tahun 2025. Tahun pertama kepemilikan Sir Jim Ratcliffe atas Manchester United penuh dengan kontroversi dan kekhawatiran. United saat ini sedang berjuang di bawah aturan keuntungan dan keberlanjutan. Sir Jim Ratcliffe bertujuan untuk membuat klub lebih berkelanjutan secara finansial. Namun metodenya dipertanyakan. Harga tiket telah naik menjadi 66 pound, yang membuat frustrasi dan marah para penggemar United. Kontrak Sir Alex Ferguson dibatalkan, dan beberapa tunjangan kerja staf telah dipotong. Pada bulan Juli, Ratcliffe memangkas 250 pekerjaan di United dalam upaya untuk menghemat biaya. Sekarang, lebih banyak staf yang akan diberhentikan. Ketika Ratcliffe tiba di United, Setan Merah mempekerjakan lebih banyak staf daripada klub papan atas lainnya, yakni 1.112 orang. Jumlah tersebut telah dipangkas secara signifikan, dan kini menurut The Times, lebih dari 100 staf kini berisiko kehilangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja terbaru Ratcliffe juga berisiko membuat marah para pemain, dengan satu anggota staf yang cemerlang kehilangan pekerjaan mereka. Kepala operasi tim United Jackie Kay menjadi korban pemutusan hubungan kerja terbaru. Kay telah bekerja di United sejak 1995, melayani Setan Merah selama hampir 30 tahun. Awalnya ia dipekerjakan sebagai asisten eksekutif untuk David Gill. Tetapi pada tahun 2023 ia dipromosikan menjadi kepala operasi tim. Dia digambarkan sebagai sosok yang sangat populer di antara para pemain, dengan salah satu orang dalam klub mengatakan dia adalah minyak dalam mesin dan tokoh kunci yang menghubungkan manajemen dan skuad. Pemain United tidak akan lagi memiliki hak istimewa untuk bekerja dengan Kay, sebuah keputusan yang dapat memicu reaksi keras dari skuad.